Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kini menunjukkan transformasi signifikan yang mencerminkan visi masa depan Indonesia. Dari kawasan hutan yang dulu sepi, kini IKN menjelma menjadi pusat peradaban baru yang tampil modern, hijau, dan dilengkapi dengan fasilitas mewah bertaraf internasional. Pembangunan yang berlangsung cepat dan progresif ini menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju yang berkelanjutan dan berorientasi teknologi. Sebagai calon pusat pemerintahan yang menggantikan Jakarta, IKN mengusung konsep Smart, Green, Inclusive yang diwujudkan secara konkret melalui rancangan kota pintar yang terintegrasi dengan alam. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya sebatas membangun gedung-gedung baru, melainkan juga menciptakan ekosistem hidup yang berorientasi pada kualitas hidup, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur resmi rampung pada April 2025. Bandara ini menjadi pintu gerbang udara utama menuju pusat pemerintahan baru Indonesia, sekaligus simbol kemajuan arsitektur dan teknologi transportasi udara nasional. Dirancang dengan standar internasional dan fasilitas mewah, bandara ini siap mendukung mobilitas kepala negara, tamu kenegaraan, dan para pemimpin dunia usaha yang akan berkunjung ke IKN. Bandara IKN berdiri megah di atas lahan seluas 347 hektar dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar setara Boeing 777 atau Airbus A350. Terminal utamanya dirancang dengan konsep futuristik yang memadukan elemen arsitektur lokal Kalimantan dan teknologi hijau. Bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai etalas peradaban dan budaya baru Indonesia. Fasilitasnya dirancang untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan dan memberikan pengalaman kelas 1 sejak mendarat di IKN, ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pernyataan resminya. Bandara IKN dilengkapi lounge eksklusif VVIP dengan standar pelayanan bintang 5, ruang konferensi berteknologi tinggi, serta area parkir pesawat privat. Di dalam terminal, tersedia fasilitas ramah lingkungan seperti panel surya, sistem pengolahan air mandiri, dan penggunaan pendingin udara berbasis energi terbarukan. Selain itu, terdapat Galeri Budaya Kalimantan, taman indoor dengan konsep tropis, serta jalur khusus kendaraan listrik yang menghubungkan langsung bandara dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Sebagai bandara VVIP, sistem pengamanan bandara IKN menggunakan teknologi mutakhir, mulai dari sistem identifikasi biometrik, kamera pengenal wajah berbasis AI, hingga radar pertahanan udara yang terintegrasi dengan TNI AU. Setiap detail dirancang tidak hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk keamanan tingkat tinggi sesuai protokol negara, tambah Dirjen Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni. Bandara IKN dijadwalkan mulai melayani penerbangan terbatas VVIP pada pertengahan Mei 2025, termasuk kunjungan Perdana Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke lokasi proyek. Sementara itu, pembukaan layanan reguler dan komersial akan dilakukan bertahap mulai akhir 2025. Dengan rampungnya bandara ini, IKN semakin mendekati visinya sebagai ibu kota masa depan yang terintegrasi, modern, dan berkelas dunia. Bandara VVIP IKN tak hanya menjadi simbol konektivitas, tetapi juga komitmen Indonesia untuk melayani masa depan dengan infrastruktur berstandar global. Penampakan terbaru di IKN memperlihatkan gedung-gedung pemerintahan dengan desain arsitektur modern yang memadukan unsur budaya lokal dan teknologi tinggi. Faizad Bangyan and Terence Birasai dari Kekayaan Nusantara, Naaman Dijkmas dalam wujud futuristik yang ikonik. Jalan-jalan utama telah dibangun dengan sistem drainase cerdas, lanskap hijau terpadu, serta jalur khusus kendaraan listrik dan sepeda. Sistem transportasi publik dirancang menggunakan teknologi Autonomous Electric Vehicle, AEV, yang ramah lingkungan dan bebas emisi. Saat ini, uji coba kendaraan listrik otonom tengah berlangsung di beberapa koridor utama IKN sebagai bagian dari komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi mobilitas. Salah satu konsep unggulan yang diterapkan di IKN adalah Smart Forest City, yaitu pembangunan kota yang tidak menggusur hutan, melainkan menyatu dengannya. Sebanyak 70% wilayah IKN dipertahankan sebagai kawasan hijau, termasuk hutan lindung, taman kota, dan ruang terbuka hijau publik. Hunian bagi aparatur sipil negara, ASN, dan tenaga kerja lainnya dirancang dengan fasilitas mewah dan konsep smart living.
Setiap unit dilengkapi dengan teknologi Internet of Things, IoT, yang mengatur pencahayaan, suhu, keamanan, dan konsumsi energi secara otomatis. Tak hanya itu, fasilitas pendukung seperti pusat kebugaran, taman rooftop, coworking space, dan area rekreasi turut melengkapi kenyamanan hidup di kota ini. Pusat pemerintahan di IKN juga ditandai dengan pembangunan Istana Negara baru yang mengusung desain berbentuk burung Garuda, lambang negara Indonesia. Bangunan ini tidak hanya mencerminkan kemegahan, tetapi juga menjadi simbol dari semangat kemandirian, kedaulatan, dan kemajuan bangsa. Gedung tersebut akan menjadi pusat kendali administrasi pemerintahan, tempat upacara kenegaraan, serta simbol baru yang diharapkan dapat menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono, menyampaikan bahwa hingga April 2025, progres pembangunan IKN telah mencapai lebih dari 60%. Pemerintah menargetkan tahap pertama pembangunan rampung sebelum HUT RI ke-79 pada Agustus 2024. IKN bukan hanya ibu kota baru, tapi representasi masa depan Indonesia. Kita ingin tunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun kota dunia yang hijau, canggih, dan nyaman ditinggali, ungkap Menteri Basuki dalam keterangannya. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat lokal, turut dilibatkan dan mendapatkan manfaat dari hadirnya IKN. Masyarakat sekitar yang menyaksikan langsung perubahan besar ini mengaku kagum. Banyak warga lokal yang sebelumnya tinggal di kawasan hutan kini melihat IKN sebagai peluang baru. Dulu ini hanya hutan dan semak belukar. Sekarang berubah total jadi kota modern yang luar biasa, ujar Wahyu, salah seorang warga lokal. Tak hanya mencuri perhatian publik, IKN juga menjadi magnet baru bagi investor global. Pemerintah membuka peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, teknologi, pendidikan, hingga pariwisata. Daya tarik ini diperkuat dengan jaminan regulasi khusus yang mempermudah proses perizinan dan memberikan insentif bagi investor asing maupun domestik. Dengan wajah baru yang tampil beda dan fasilitas mewah yang terus bertambah, IKN siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang dinamis dan progresif. Kota ini tidak hanya berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kemajuan teknologi, inovasi, dan keberlanjutan bangsa. IKN adalah cerminan mimpi besar Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sebuah kota yang tidak hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan visi, semangat, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur tak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, tetapi juga sebagai kawasan strategis dengan sistem pertahanan nasional yang tangguh. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD, tengah mempersiapkan pembentukan Komando Daerah Militer, Kodam, baru khusus di wilayah IKN. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pertahanan negara menyongsong transisi ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman menjelaskan bahwa Kodam tersebut akan dibangun dengan konsep Smart Defense, yang mengedepankan sistem pertahanan adaptif berbasis teknologi modern, sejalan dengan identitas IKN sebagai kota cerdas. Smart Defense akan memadukan kekuatan militer konvensional dengan teknologi informasi, sensor pintar, dan pengelolaan sistem keamanan digital. Kodam di IKN tidak hanya bertugas menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi representasi pertahanan masa depan Indonesia, ujar Jenderal Dudung. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan bahwa Kodam IKN merupakan bagian dari rencana besar penataan ulang organisasi TNI di seluruh wilayah Indonesia. Dalam skema tersebut, akan dibentuk total 37 Kodam baru, di mana 15 akan didukung oleh Komando Resor Militer, Korem, sementara 22 lainnya, termasuk di IKN, akan berdiri tanpa Korem, namun diperkuat 2 batalion pendukung. Ini adalah bagian dari modernisasi sistem pertahanan nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap tantangan kontemporer, jelas Jenderal Agus. Selain Kodam, TNI juga merencanakan pembangunan pangkalan udara, lanut, tipe A serta pasukan marinir, Pasmar, di kawasan strategis IKN. Ketiga matra TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara,
akan hadir secara penuh di ibu kota baru ini guna memastikan pertahanan terintegrasi dan solid di semua lini. Dukungan lainnya datang dari Kodam Enam, Mula Warman. Kepala Penerangan Kodam, Kolonel Kavaleri Kristianto, mengungkapkan bahwa TNI AD juga menyiapkan pembentukan 23 Batalion Teritorial Pembangunan, TP, yang tersebar di kawasan IKN. Rinciannya, 3 berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, 18 di kawasan IKN, KIKN, dan 2 lainnya di wilayah penyangga IKN. Seluruh satuan ini ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap sepanjang tahun 2025. Dengan infrastruktur pertahanan yang komprehensif, TNI tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menunjukkan kesiapan dalam menyambut era baru pemerintahan Indonesia. Pembangunan Kodam di IKN sekaligus menandai babak baru sistem pertahanan negara yang lebih futuristik dan adaptif terhadap perkembangan global. Pertahanan bukan hanya tentang kekuatan militer, tapi juga kesigapan menghadapi ancaman non-tradisional. IKN adalah masa depan Indonesia, dan TNI siap mengawalnya, tegas Kolonel Kristianto. Kami tentunya siap untuk mendukung IKN. Kami akan memanfaatkan apa yang sudah ada di kita sekarang. Tapi semuanya kalau sudah rencana itu semuanya dari Jakarta. Konsep tentang pengamanan, konsep tentang alutsista, tentunya itu tidak independen Kodam yang melakukan. Tapi semuanya ada policy-nya dari Jakarta. Kami hanya melaksanakan. Kami hanya menerima perencanaan dari markas besar bahwa di sini akan dibangun Batalion PP. Tapi kebutuhan jumlah personel dan ini sendiri belum diketahui. Satu batalion memang direncanakan kurang lebih 1.196. Pembangunan Istana Wakil Presiden, Wapres, di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus menunjukkan progres signifikan. Hingga April 2025, proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 40% penyelesaian fisik. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembangunan akan rampung pada Agustus 2025, tepat 1 tahun sejak dimulainya pekerjaan konstruksi pada Agustus 2024. Istana Wapres dibangun di atas lahan seluas 14,8 hektare dengan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah. Proyek ini menjadi salah satu infrastruktur utama dalam tahap awal pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Menariknya, bangunan ini mengusung konsep arsitektur lokal yang syarat makna budaya, yakni Huma Betang Umay, rumah panjang tradisional masyarakat Dayak. Konsep ini dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal Kalimantan, sekaligus mencerminkan filosofi gotong royong, kehangatan, dan kebersamaan yang menjadi semangat dasar pembangunan IKN. Desain arsitektur ini diharapkan menjadi simbol keberagaman dan persatuan dalam bingkai Nusantara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, dalam kunjungannya ke lokasi proyek, menegaskan bahwa pembangunan Istana Wapres diharapkan tidak hanya menjadi pusat administrasi wakil kepala negara, tetapi juga landmark budaya dan identitas nasional di ibu kota baru. Pemilihan desain Huma Betang bukan sekadar estetika, tetapi juga membawa pesan kuat tentang pentingnya mengangkat nilai-nilai lokal dalam pembangunan nasional. Ini juga menjadi bukti bahwa IKN dibangun dengan semangat inklusivitas dan keberlanjutan, ujar Anas. Pihak pelaksana proyek menyatakan optimis mampu menyelesaikan pembangunan sesuai tenggat waktu. Saat ini, beberapa pekerjaan struktural utama telah diselesaikan, termasuk fondasi dan kerangka utama bangunan. Fokus kini beralih pada pekerjaan arsitektural dan penyempurnaan kawasan sekitar. Pembangunan Istana Wakil Presiden merupakan bagian dari fase awal pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di IKN, bersama dengan Istana Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, serta infrastruktur dasar lainnya. Dengan progres yang terus berjalan, Istana Wapres diharapkan dapat mulai difungsikan pada akhir 2025 sebagai bagian dari pemindahan bertahap pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Sebagai bentuk pengawasan terhadap kelangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, rombongan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek strategis nasional tersebut pada 20 April 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPD RI dan turut diikuti oleh sejumlah anggota dari berbagai daerah. Fokus utama kunjungan kali ini adalah meninjau perkembangan konstruksi di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, khususnya di zona plaza legislatif yang akan menjadi pusat aktivitas lembaga legislatif nasional seperti DPR, DPD,
dan MPR. Selain itu, rombongan juga memantau kemajuan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti akses jalan, jaringan utilitas, serta kesiapan kawasan hunian ASN dan aparatur negara lainnya. Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan asas akuntabilitas. Kami datang untuk memastikan bahwa proyek monumental ini tidak hanya berjalan tepat waktu, tetapi juga sesuai standar kualitas dan memperhatikan aspek keberlanjutan serta kearifan lokal. IKN bukan sekadar perpindahan ibu kota, tetapi juga cerminan masa depan Indonesia, ujarnya di sela-sela kunjungan. Proyek Jalan Tol Ibu Kota Negara, IKN, Seksi 1B terus menunjukkan progres signifikan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional yang akan menjadi tulang punggung konektivitas antara Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Tol Seksi 1B, yang memiliki panjang mencapai 5,178 km, merupakan bagian dari jaringan jalan bebas hambatan yang menjadi akses vital bagi pergerakan logistik, mobilitas pekerja, dan aktivitas pemerintahan yang akan dipusatkan di IKN. Proyek ini dirancang untuk memangkas waktu tempuh dari bandara menuju pusat pemerintahan menjadi hanya sekitar 50 menit, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN. Setelah sempat melambat karena arus mudik dan perayaan Idul Fitri 2025, pembangunan fisik tol IKN Seksi 1B kini kembali berjalan normal. Pemulihan kecepatan pengerjaan terlihat dari pantauan udara yang menunjukkan perkembangan pesat pada sejumlah ruas strategis. Secara khusus, akses jalan menuju Stadion Batakan dan kawasan Transat KM8 di Balikpapan menjadi titik yang mengalami peningkatan signifikan. Ruas ini kini juga difungsikan sebagai jalur alternatif oleh masyarakat yang hendak menuju kawasan Manggar, sekaligus mendukung mobilitas harian di tengah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sebagai proyek berskala nasional yang juga menjadi sorotan internasional, Tol IKN Seksi 1B turut membawa dampak positif terhadap serapan tenaga kerja. Hingga saat ini, proyek ini telah melibatkan lebih dari 307 tenaga kerja baru, dengan prioritas diberikan kepada tenaga kerja lokal Kalimantan Timur. Tak hanya itu, pembangunan ini juga mengedepankan prinsip environmental, social, and governance, ESG. Penggunaan material ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah konstruksi yang terstandarisasi, serta upaya pelestarian ekosistem sekitar menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan berkelanjutan di kawasan IKN. Pembangunan tol Seksi 1B dapat diselesaikan pada Juli 2025. Dengan rampungnya ruas jalan ini, akan terjadi peningkatan konektivitas yang signifikan antara wilayah Balikpapan dan kawasan inti pemerintahan IKN, yang juga diproyeksikan mempercepat realisasi pemindahan aktivitas pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lebih dari itu, dampak positif dari proyek ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Aksesibilitas kedua destinasi wisata unggulan yakni Desa Wisata Nipah-Nipah di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Desa Wisata Muara Enggelam di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan. Hal ini berpotensi mendongkrak sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta pariwisata lokal yang sebelumnya kurang tergarap maksimal. Nusantara, Nusantara. Dulu sunyi hening tanah ini, rimba luas penuh misteri. Kini bangkit dari mimpi, jadi kota penuh arti. Langkah kaki bangsa bersatu, membangun harapan baru. Di jantung Kalimantan Timur, lahir masa depan yang jujur. Ini ibu kota Nusantara, cahaya baru Indonesia. Hijau pintar menyatu alam, teknologi dan kedamaian. Ini cita dari negeri, untuk anak cucu nanti. Kita bangun, kita jaga Nusantara baru bersama. Nusantara baru bersama. Gedung megah menjulang tinggi, Garuda mengangkasa berani. Jalan terbuka luas
mimpi untuk semua yang ingin memberi. Langit biru jadi saksi, langkah kita takkan berhenti. Bukan hanya kota berdiri, tapi semangat abadi. Ini ibu kota Nusantara, cahaya baru Indonesia. Hijau pintar menyatu alam, teknologi dan kedamaian. Ini cita dari negeri untuk anak cucu nanti. Kita bangun, kita jaga Nusantara baru bersama. Dari Sabang sampai Merauke, satu jiwa dalam harmoni. Ikan jadi saksi janji bahwa kita bisa mandiri. Oh, ini ibu kota Nusantara, simbol cinta dan semesta. Hijau pintar harapan nyata untuk Indonesia jaya. Nusantara baru kita, tempat mimpi jadi nyata. Bersama untuk selamanya, Indonesia satu suara.